ke surga, agar ku bisa bicara dengan ayah dan bunda yang telah lama tiada berpulang ke rumah Bapa. Telah sekian lama terpisah dengan mereka, betapa rindunya di dada. Ingat berapa cintanya pada anak-anaknya semasa mereka hidup di dunia. Namun itu semua khayalanku semata kala kesepian melanda. Ku ingin kalau boleh dapat nelpon ke surga, agar ku bisa bicara dengan ayah dan bunda yang telah lama tiada berpulang ke rumah Bapa. Telah sekian lama terpisah dengan mereka, betapa rindunya di dada. Ingat betapa cintanya pada anak-anaknya semasa mereka hidup di dunia. Namun itu hanyalah khayalanku semata kala kesepian melanda. Kesepian melanda, kala kesepian melanda. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Marilah sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar tidak kembali dengan sia-sia. Boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua ya Tuhan, urapan khusus roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar dengan demikian terbukalah pikiran kami dan kami boleh mengerti dan menangkap seluruh isi firman-Mu ini dengan tepat, dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, shalom saudara kasih Tuhan, kita segera siapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan saat ini saya pilihkan yang bertemakan bagaimana kita menanggapi firman Allah. Nah, ini menanggapi firman Allah ya. Bagi kita orang yang percaya, mengikuti ibadah di gereja, itu terutama ibadah raya pada hari Minggu, adalah suatu kejadian yang umum, kegiatan yang umum ya, di mana di situ doa-doa dinaikkan, nyanyian-nyanyian rohani dan musik digaungkan, dan tentunya khotbah atau penyampaian firman menjadi acara yang utama. Nah, sekarang masalahnya dari begitu banyak jemaat yang ada di menghadiri ke sana, bagaimana mereka menanggapi atau
meresponi firman Tuhan itu yang disampaikan, yang didengarnya itu. Ada berapa macam loh. Nah, mari berbeda-beda itu semua. Mari kita pelajari. Ya, golong-golongannya ada demikian. Pertama adalah orang yang tergolong tidak mendengarkan, artinya tidak peduli, asik dengan kegiatan yang lain seperti misalnya main HP atau malah tidur dan lain sebagainya ya. Nah, poin utamanya itu semua terjadi karena pertama, memang memandang remeh, memandang ringan, memandang tidak berarti firman itu. Yang kedua, karena memang tidak suka akan apa yang diajarkan dari firman Tuhan itu. Yang berikutnya, lebih mengacu pada pikiran konsepnya sendiri sehingga tidak sesuai ya. Lalu ada yang tidak percaya pada apa yang dikatakan firman Tuhan dan lain sebagainya, seperti bosan dan lain sebagainya. Nah, ini mengakibatkan dia tidak mau mendengarkan ya, jadi tidak peduli, malah asik dengan kegiatannya sendiri. Kita boleh baca di Amos 2 ayat 4. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapannya, tapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca Ibrani 10 ayat 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Nah, ini kalau menolak hukum Musa itu adalah firman Tuhan ya. Lalu kita baca lagi Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku, yaitu Allah Bapa. Nah, ini Tuhan adalah firman Allah. Jadi kalau menolak firman Allah dan tidak mau mendengarkan, berarti menolak juga Allah Bapa dalam hidupnya. Nah, kita perlu pelajari hal seperti ini. Akibatnya tidak baik loh ya. Jadi janganlah tergolong dalam orang-orang yang tidak mau mendengarkan karena menolak ya. Jangankan berkat yang bisa didapat, tapi malah hukuman dari Tuhan. Jadi yang pertama, golongan pertama. Golongan kedua adalah orang yang mendengar tapi tidak mengerti. Nah, ini kita lihat Matius 13 ayat 15. Mendengar tapi tidak mengerti. Injil Matius pasal 13 ayat ke-15. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuatan Yesaya berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggapi. Ini ayat 14 ya. Kalaupun ia merasa-rasa ia sudah mengerti, tapi sebenarnya ia belum mengerti, ia tidak mengerti. Kenapa? Entah karena ya pemikirannya yang masih sempit dan dangkal, atau karena pemikirannya yang hanya mementingkan dirinya sendiri, atau penganut comotologi, yaitu main comot ayat tidak melihat yang lain, disesuaikan dengan apa yang diinginkan, atau terbiasa berasal dulunya dari pengajaran yang salah, sehingga waktu sampaikan firman Tuhan yang benar malah ditolaknya karena sesuai sudah tertanam dalam pikirannya sekian tahun lamanya, dari sekian kecil mungkin, yaitu firman yang salah, pengajaran yang salah, atau kurang mengerti, kurang bisa menguasai ilmu bahasa sehingga pengertiannya bisa berbeda lagi, sehingga bisa disebut tidak mengerti, atau ditafsirkan tanpa mendasarkan pada bagian-bagian lain dari Alkitab, sehingga tidak mengerti maksudnya sebetulnya itu apa gitu loh. Dengar-dengar, perhatikan, tapi tidak mengerti. Akibatnya tidak bisa melakukan dengan baik. Nah, ini golongan yang kedua. Atau juga, kenapa tidak ngerti? Karena tidak mau mengerti ya, mengeraskan hati ya, tegar tengkuk ya, tidak mau ditegur oleh firman sehingga berlagak mengerti padahal tidak ya, karena dia tidak mau ditegur, merasa paling benar, sok pintar dan sebagainya.
merasa perlu mendengar lebih banyak lagi, harus diulang-ulang berkali-kali baru bisa ngerti. Perlu melengkapi dengan belajar lebih banyak. Jadi jangan malas belajar firman Tuhan, tapi teruslah belajar firman Tuhan. Sayangnya tapi ada orang yang tidak ngerti-ngerti tapi tidak mau belajar juga, akhirnya makin lama makin parah ya. Yesaya berkata bahwa setiap pagi Tuhan mempertajam pendengarannya dan melatihnya sehingga beroleh kepekaan untuk mendengar dan berkata-kata seperti seorang murid. Nah, ini Yesaya mengatakan demikian. Itu golongan kedua. Golongan ketiga sekarang, yaitu orang yang mendengar dan mengerti. Ya, kita baca di Matius 13 ayat 15 ya. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi kalau kita mendengar, mengerti dan berbalik dari jalan kita sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Itu janji firman Tuhan. Ini semua adalah karena anugerah Allah juga. Ini juga yang Alkitab janjikan kepada kita. Jadi kita perlu tahu bahwa tidak harus kita harus menjadi orang yang lulusan sekolah teologi dulu. Bahkan ada juga loh lulusan STH tapi tetap saja tidak mengerti dengan baik, dengan tepat maksud dari firman Tuhan itu, hanya menurut konsep pikirannya sendiri, menurut maunya sendiri saja. Ada saja ya, walaupun pada umumnya kalau sudah sekolah teologi ya mengerti lah, tetapi ada juga menjumpai demikian. Jadi selalu pakai pikirannya sendiri semua. Apalagi kalau bisa dijadikan, nah ini apabila dijadikan sahabat oleh Tuhan, maka akan diterangkan dibukakan rahasia-rahasia sehingga mengerti dan betul-betul mengerti, yang bahkan yang orang lain belum ngerti dia akan ngerti lebih dulu. Itu tandanya dia diangkat jadi sahabat oleh Tuhan. Kita boleh baca di Yohanes 15 ayat 15. Bahkan rahasia-rahasia yang terpendam yang bahkan para ahli pun belum mengetahuinya, belum bisa menyingkapannya. Ia bisa mengerti lebih dulu lewat penyingkapan dari Tuhan sendiri. Kita baca Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan pada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku, sehingga bisa mengerti. Yang orang lain belum ngerti, dia ngerti lebih dulu. Nah, puji Tuhan kalau seperti ini. Jadi kita perlu memilih mau masuk yang mana, tapi tentu bukan karena usaha kita sendiri, tapi karena niatan kita ingin menjadi yang mana. Nah, yang terbaik adalah yang ketiga, yaitu mendengar dan mengerti sehingga bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita pengertian terbaik daripada firman Tuhan ini yang Tuhan bukakan buat kita sendiri. Nah, dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Yang terima berkat ini dan mengamininya, boleh katakan amin bersama-sama. Puji Tuhan, sampai jumpa. Dengan derita juga penuh masalah, betapa berat untuk jalaninya, membuat keputus asa. Di manakah kan ku damai
yang sejati. Amat sulit untuk mendapatkannya, sampai kemanapun juga. Ternyata damai sejati itu hanya datang darinya. Dia Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat bagi umat manusia. Datanglah kepadanya, Dia akan mengaruniakannya damai sejati, sukacita bagi segenap umatnya. Dengan derita juga penuh masalah. Betapa berat untuk menjalaninya, membuat keputus asa. Di manakah kan ku damai yang sejati? Amat sulit untuk mendapatkannya, sampai kemanapun juga. Ternyata damai sejati itu hanya datang